Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita. Pertemuan formal ya. Pertemuan informalnya sampai kapanpun. Itu ya. Sampai kapanpun. Andai di antara saudara ada yang membutuhkan konsultasi, kemudian ya apapun lah ya terkait dengan perkuliahan, terkait dengan mata kuliah ini, meskipun perkuliahan kita sudah berakhir, insya Allah saya terbuka untuk menerima konsultasi dari saudara. Apakah saudara itu dosen pembimbingnya saya ataupun bukan, nggak soal ya, itu silakan saja. Nah, beberapa minggu yang lalu itu ya, minggu kemarin dan sebelumnya itu sempat bolong-bolong gitu ya kuliah itu, jadi ya itu tadi ya persoalannya. Makanya saya membuka pintu konsultasi ya terkait dengan mata kuliah ini secara khusus atau ya terkait dengan penyelesaian studi saudara. Jadi bagi saya tidak memandang saudara fakultas mana gitu ya. Home base saya kan fakultas syariah, ya bukan di FEBI ya. Saya juga ngajar di Usuluddin, di Prodi Ilmu Hadis ya. Kemudian juga di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini saya juga sempat dijadwalkan. Dan bagi saya siapapun mahasiswa warga negara Indonesia ataupun bukan ya bahkan ya kemarin di S2 itu saya membimbing mahasiswa internasional dari Somalia ya, yang bersangkutan akan meneliti pengaruh pertumbuhan perbankan syariah atau perbankan Islam ya, Islamic banking di Somalia terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti itulah itunya pola komunikasinya. Nah, jadi saudara boleh jadi sekali lagi bagi yang belum memiliki memiliki judul, itu sebetulnya tidak terlalu tepat ya. Mohon dipahami aspek substansinya. Ketika disebutkan belum memiliki judul, itu sebetulnya bukan belum memiliki judul, belum memiliki bahan untuk penelitian. Judul itu belakangan. Bahkan judul itu bisa berubah tergantung temuan di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Kemudian yang dimaksud dengan lapangan itu bukan berarti saudara harus terjun ke lapangan itu ya. Jadi ketika analisis data sekunder misalkan, analisis data sekunder tentang IPM, karena ekonomi pembangunan itu kan intinya adalah IPM ya. Bahkan sampai S3 sekalipun, saudara boleh lihat di YouTube saya, sampai S3 sekalipun saya masih membahas IPM ya. Kenapa? Karena itu yang ada di buku-buku ekonomi pembangunan itu, termasuk bukunya Michael Todaro dan Smith itu ya, Todaro dan Smith edisi terakhir di 2020 itu masih membicarakan IPM, dan kelihatannya IPM itu menjadi bahan atau menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi pembangunan itu. Nah, hal lain yang juga saudara bisa pelajari adalah Sustainable Development Goals, SDGs itu ya. Jadi Sustainable Development Goal itu asalnya dari Millennium Development Goal, MDGs. Jadi kalaulah saya boleh membuat peta ya. Sebentar. Mana?
Oke, ini contoh aja ya. Contoh apa? Contoh bagaimana IPM, data IPM bisa saudara lihat, bisa saudara pahami. Nah, oke. Saya harus double kamera. Oke. Oke. Jadi yang jadi soal atau yang jadi permasalahan mendasar ya, soal itu permasalahan ya bahasa Arab. Ini ya, jadi poverty ini ya, kemiskinan. Jadi ekonomi pembangunan itu yang jadi soal itu adalah kemiskinan di developing countries atau di underdeveloped ya. Jadi di developing countries atau di underdeveloped, kemiskinan itulah yang jadi soal. Nah, sekarang yang dimaksud dengan kemiskinan itu ini ya, deprivation in well-being and sebentar. Nah, inilah comprises many dimension. Jadi kemiskinan itu masuk kepada berbagai dimensi kehidupan manusia ya. Gitu. It includes low income and the inability to acquire the basic good and services necessary for survival with dignity. Jadi ketika kita melihat kemiskinan itu penampakannya menjadi ketidakmampuan mengakses sumber-sumber sumber-sumber kehidupan yang layak ya, dan itu jangan lupa ya, jangan lupa itu terkait dengan barang dan jasa. Jadi tidak hanya barang, ya. Jadi tidak hanya barang. Orang liburan ini nggak bisa liburan, ya kecuali lagi pandemi ya. Itu beda lagi, ya. Ini asumsinya kondisi normal ya. Gitu. Orang liburan tidak bisa liburan, orang kemudian menikmati fasilitas umum ini menjadi tidak ada fasilitas umumnya dan seterusnya, itu menjadi bentuk bentuk kemiskinan yang ada hari ini ya, yang dibahas hari ini. Kemudian poverty also encompasses the low level of health and education. Nah, ini makanya dari sinilah kemudian IPM menjadi pintu masuk ya. Jadi low level of health itu sementara lah, ini sementara ya, kaitannya dengan angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup itu menjadi menjadi penentu untuk bisa digunakan sebagai potret apakah itu ya, apakah di suatu negara atau di suatu wilayah itu akses terhadap sumber-sumber kesehatannya, layanan kesehatannya itu sudah baik atau belum, itu dilihat dari harapan hidupnya. And education, demikian juga pendidikan. Jadi ketika kita masuknya dari IPM, ya, ketika kita masuknya dari IPM, taraf hidup, akses terhadap pendidikan dan akses terhadap kesehatan, maka dari situlah tergambar angka IPM itu ya, tergambar pembangunan ekonomi di satu wilayah itu baik ataupun tidak. Nah, kemudian ini ada penjelasan lanjutannya, for access to clean water and sanitation. Nah, ini saudara ya, jadi clean water ini sekarang menjadi sesuatu yang niscaya. Ya, bagaimana kita bisa hidup sehat kalau akses terhadap clean water-nya tidak ada. Itu. Kemudian inadequate physical security. Begal di mana-mana itu kan gimana itu? Ya, itu. Lack of voice and innovation capacity and opportunity to better one's life. Nah, ini. Nah, ini memang yang terakhir ini terkait dengan hak-hak menyuarakan pendapat ya, agar seseorang atau kita semua bisa hidup lebih layak. Jadi ini ada semacam apa? Ada beyond ideologinya. Beyond ideologinya apa? Demokrasi. Ya, beyond ideologinya demokrasi. Nah, pertanyaannya apakah demokrasi menjadi satu-satunya? Tidak juga, ya. Jadi gini,
di negara yang menyepakati demokrasi menjadi sistem yang dipilih, yaitu silakan menggunakan demokrasi. Tapi kita bisa pelajari di negara-negara yang IPM-nya tinggi dan tanpa demokrasi. Negeri tetangga kita kan Brunei ya, itu kan Brunei kerajaan tuh ya, termasuk juga negara-negara yang semi ya, yang semi itu semi ya, kayak di Malaysia itu. Kita bisa melihat ya, kita bisa membandingkan ya, termasuk juga di negara-negara Timur Tengah yang memang apa istilahnya, sebentar, saya harus berbagi link. Oke. Nah, jadi saudara, ketika demokrasi disepakati sebagai sistem yang digunakan di dimanapun ya, termasuk di negara kita, maka jadikanlah itu sebagai instrumen untuk meraih atau untuk memperbaiki kesejahteraan itu. Ya, jadi di dunia ini kan, ya apalagi di negara demokrasi itu kan tergantung konsensus publik, konsensus kebangsaan, konsensus dalam bernegara. Jadi kalau misalkan punya pikiran untuk tidak menggunakan demokrasi, ya silakan tulis gagasannya. Ya, silakan tulis gagasannya, kemudian ditawarkan, dipublikasikan, kemudian kita tunggu bagaimana respon pembaca, respon publik ya. Bagaimana respon publik ya. Tanpa harus mengunderestimate apapun yang ada di dunia ini ya. Gitu. Jadi kajian akademik itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau kemudian kita punya gagasan lain, ya silakan ditulis saja. Ya, plus minus. Jadi apapun sistem itu kan ada plus minusnya. Kenapa? Karena kan yang melakukannya adalah manusia, kita semua. Ya, dan saudara, bagi saudara yang sudah belajar game teori itu kan kita tahu lah ya. Itu apakah yang kita usung itu, apakah kita mendahulukan sesuai dengan kaidah fikih ya, al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah, itu apakah itu yang terjadi atau sebaliknya ya, jadi kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi atau sebaliknya. Nah ternyata dalam kenyataannya ketika kita menggunakan game teori itu orang tetap aja berlari-lari di antara dua kutub itu. Ya, contohnya PPKM kemarin ya, gitu. Ketika PPKM, kenapa sekarang kemudian COVID di dunia ini nggak selesai-selesai, nggak berhenti-berhenti ya? Berbeda dengan zaman para sahabat itu. Jadi ketika zaman Alifa, mohon diperhatikan mic-nya ya, Alifa dan yang lain. Gitu. Oke. Ya, jadi kemana barusan tuh bicara? Oke. Jadi saudara, urusan kepentingan umum, face to face kepentingan khusus, itu yang yang harus kita cermati bersama, harus kita pelajari bersama dalam rangka meningkatkan kedewasaan kita ya, kedewasaan warga negara. Jadi bicara ekonomi pembangunan kan bicara wilayah ya, bicara negara, agar kita bisa sejahtera bersama. Nah, ini. Jadi ketika
ketika sekarang kemiskinan itu didefinisikan seperti ini, maka mau nggak mau, suka nggak suka, apa yang kita lakukan itu terkait dengan, dia minimal terkait dengan tetangga, ya. Jadi kalau misalkan konteksnya mikro, ya, individu, rumah tangga, itu kan di kiri kanan itu kan ada tetangga, ya. Kalau kemudian kecamatan, desa, ya, kelurahan, di kiri kanannya kan ada desa dan kelurahan yang berbatasan itu. Naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, kota, naik ke provinsi, naik ke negara, naik ke regional, ASEAN misalkan untuk Indonesia, ya, kemudian Asia Pasifik, ya, kemudian dunia. Itu seperti itu. Jadi itu yang dalam kacamata ekonomi pembangunan kita nggak bisa cuek, gitu ya. Kita nggak bisa cuek. Apapun yang terjadi di satu wilayah itu sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi keadaan di tetangganya itu, ya, tetangga dalam arti sempit dan dalam arti luas, ya. Itu seperti itu. Oke, jadi misalkan Jakarta banjir, pas dilihat penyebabnya, oh ternyata ini kiriman dari Bogor. Misalkan seperti itu, ya, itu contohnya. Pas dilihat, oh ternyata wilayah Bogor, wilayah Puncak, Gundul misalkan gitu. Nah itu nggak bisa saling menyalahkan, ya, nggak bisa saling menyalahkan. Itu harus menjadi concern bersama untuk memperbaikinya, ya. Apalagi ini sudah eksplisit, ya, ini kan eksplisit nih, ya, ini eksplisit nih. Jadi kan sumber daya alam, ya, sumber daya alam ini menjadi concern bersama, ya. Sumber daya alam menjadi concern bersama. Ini adequate physical security, ini longsor, lagi-lagi kan gitu. Itu, ya, longsor, tanah longsor, banjir bandang, dan seterusnya, ini menjadi concern bersama. Oleh karena itu, saudara, ketika kita masuk, ya, ketika dunia ini masuk awal abad 21 itu, ya, kita mengenal istilahnya MDGs itu, ya, Millennium Development Goal. Dan itu anggap saja berakhir di 2015. Karena apa? Karena pada saat itu kan kalau MDGs itu kan baru 8, ya, baru 8 aspek. Nah, sementara di SDGs itu sampai 18. Gitu. Ya, di SDGs sampai 18. Mari kita lihat. Apa? Harus stop share dulu. Tadi, jadi saudara yang sedang online ini bisa bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Oke. Jadi ketiklah MDGs dulu, ya, seperti apa MDGs. Oh, sebentar, saya salah ngetik. Ya, MDGs. Ya. Nah, ini. Jadi reduce poverty and social exclusion, kemudian achievement universal primary education, kemudian promote gender equality and empower women, kemudian reduce child mortality, improve maternal health, kemudian combat HIV, ya, HIV/AIDS, and TBC, kemudian ensure environmental sustainability, kemudian partnership for development. Nah ini, ya, jadi partnership for development itu sekarang ini kan, apalagi sekarang misalkan tiba-tiba Kutub Selatan mencair esnya, Kutub Utara mencair esnya. Saudara silakan saudara nonton film The Age of Stupid itu, ya. Itu kan menampar keras perilaku kita semua, ya. The Age of Stupid itu. Nah, jadi
Ini bagi yang tertarik untuk meneliti ini dan dijadikan skripsi, ini silakan lah ya, silakan gitu. Dan kalau misalkan masih boleh saya membimbing di FEBI ya, silakan diobrolkan ya, boleh nggak saya membimbing di FEBI gitu ya, gitu. Karena kan home base saya syariah, ya home base saya syariah, jadi silakan lah. Nah ini ya, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, kemudian mencapai pendidikan dasar untuk semua, kemudian mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kemudian menurunkan angka kematian anak, kemudian meningkatkan kesehatan ibu, kemudian memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kemudian memastikan kelestarian lingkungan hidup. Nah ini ya tadi itu. Kemudian membangun kemitraan global untuk pembangunan. Jadi sekarang itu nggak bisa tidak bisa negara sejahtera sendiri, ya. Ini teoritisasinya ya. Jadi fatwa-fatwa ekonom pembangunan itu seperti itu, ya. Nah, pelaksanaannya gimana ya? Itu kan diserahkan kepada kebijakan politik masing-masing negara. Apalagi ketika sudah terkait dengan politik luar negeri, ya. Saudara boleh lihatlah. Nah, mari kita lihat peta ya. Mari kita lihat peta. HDI ya, Human Development Index Map. Nah, ya. Nih. Kita ini yang 2000 ada ternyata ada 2021. Udah ada belum? Ini ya. Bisa lihat nih. Nah, ini ya. Nih. Nah, ini kita bisa lihat nih, ya. Jadi semakin hijau gelap, semakin hijau tua itu kan semakin sejahtera nih. Semakin merah, semakin miskin ya, semakin miskin. Ini kita bisa lihat. Tuh. Sekarang kalau kita lihat nih, ya, ini dua wilayah inilah ya, dua wilayah ini. Kemudian bandingkan dengan tetangganya. Itu ya. Di sini orang ya tahu walu nafil bunyan, berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi, bermegah-megah itu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di sininya nih, Ethiopia, Somalia, kemudian apa lagi? Ya daerah-daerah sini kan ini kan apalagi ini ya. Aduh, luar biasa ini yang Afrika Tengah itu. Ya. Nah, ini jadi kenapa seperti ini? Nah, anggap saja fatwa ekonom pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan umat manusia. Jadi saudara bicara ekonomi pembangunan itu kita tidak membatasi atau tidak membatasinya dengan batas-batas administratif itu. Ya, itu tidak. Jadi konsepnya desa buana. Jadi satu dunia itu satu desa. Gitu ya. Itu ekonomi pembangunan itu konsepnya seperti itu. Sehingga ketika kita bisa melihat seperti ini ya, ini gambaran seperti ini, kan betapa timpang ya, betapa timpang dari HDI aja, dari Human Development Index aja, betapa timpang antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ya, terutama untuk wilayah-wilayah Afrika ini. Ya. Ini kita lihat dan saya juga agak kaget nih, ini Pakistan ya. Pakistan oh ini Afghanistan ya. Ini Afghanistan, ini Pakistan. Ini Afghanistan, ini Pakistan, ini Yaman,
ya, dan ini negara-negara Afrika. Dan hari ini kita dengar berita Madagaskar itu kan kelaparan berat, ya, Madagaskar itu kelaparan berat. Tuh. Ini yang putih apa nih, Korea Utara ya, yang putih itu tidak ada data nih, ya, yang putih itu ternyata tidak ada data, ya, ya Korea Utara kan tertutup ya, itu Korea Utara tertutup dan ini mungkin kemarin jadi Somalia itu, oke, kalau kita lihat Somalia ya, Human Development Index, Somalia, World Bank ya, World Bank. Jadi gini, saudara nyari data itu ya, World Bank. Tuh, ya. Jadi dari 1990 sampai dengan 2013 kosong nih. Ya, untuk apa? Untuk GDP-nya nggak ada nih. Kenapa? Karena ini konflik yang tak berkesudahan itu di Somalia itu. Ya. Atas nama agama bahkan. Ya, atas nama agama ya. Tuh kan datanya kan bolong-bolong nih. 1974 sampai berapa ini? Ini dekat ya. Ini yang jelas ini GDP-nya nggak ada. Gitu. Ya. Oh, data kemiskinan nggak ada. Ini apa nih? Ya kalau GDP nggak ada, berarti kan GNI per kapitanya kemungkinan nggak ada. Tuh 1990 sampai dengan 2015. Tuh, tuh ya. Nah, oke. Jadi kembali ke apa? Ke konsep awal tadi. Konsep awal yang mana? Yang ini. Ya. Jadi poor access to clean water and sanitation dan seterusnya itu ini yang menjadi concern dunia sekarang ya. Nah, concern dunia itu sekarang ditambah dengan nah tadi nah ini ya. Dan ini berakhir di 2015. Setelah 2015 kita menggunakan konsep SDGs. Nah, ini ya. Ini tinggal diklik aja. Ini ada di Bappenas ya, ternyata ada di Bappenas. Sini ya. MDGs ke SDGs, latar belakang pilar-pilar di sini ada. Saudara boleh akses. Saudara boleh akses ya. Itu oke, sekarang kita lihat. Masuk sebentar. What's wrong? Nah, apa itu SDGs? Nah, ini jawabannya ada ya. Nah, ini. Tuh. Ya, jadi kalau yang ini 8, yang ini 18. Sorry, 17. Oke ya. Ini tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak. Ini lanjutan dari MDGs ya. Energi bersih dan terjangkau. Nah, ini yang modif ya, modif pekerjaan layak dan pertumbuhan. Nah, ini ya, pekerjaan layak dan pertumbuhan. Kenapa? Karena tingkat pengangguran terbuka di negara-negara di developing countries, apalagi di underdeveloped, itu masih tinggi. Itu menjadi masalah. Jadi jumlah penduduk yang tinggi itu akan menjadi bonus demografi di sekian tahun ke depan, andai asumsinya akses terhadap pendidikan terjadi. Ya, sekarang jumlah penduduk banyak, akses terhadap pendidikan tidak ada, ya, atau susah.
itu pasti jadi beban demografi. Yang asalnya kita harapkan menjadi bonus sebagai bonus demografi, ya ketika itu tidak tercapai, ketika how to create the ya bagaimana menciptakan pertumbuhan itu, ya pertumbuhan akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, dan akses kepada sumber-sumber yang bisa menopang standar hidup layak itu tidak terjadi, ya maka jumlah penduduk itu menjadi beban. Oke, nah ini industri, inovasi dan infrastruktur ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua berkurangnya kesenjangan. Nah ini ya. Jadi ini pekerjaan yang layak, kemudian industri, inovasi dan infrastruktur. Ini berikutnya ini berkurangnya kesenjangan. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi naik, tetapi rasio Gini naik, itu persoalan. Ya. Kemudian kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ini lebih apa? Lebih real ya, lebih real dibanding dengan MDGs. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi ya, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi nah, saya tidak tahu sekarang di YouTube udah ada atau belum ya. The Age of Stupid yang gratisannya. Stupid YouTube. Alah, trailer ya. Yang berlangganan Netflix silakan tonton dah ya. Ada yang berlangganan Netflix kan di sini. Pratinjo ya. Ini Pratinjo. It's the year 2055 and the world has been ravaged by climate change. Nah ini ya, jadi 2055 saudara masih hidup tuh. Ya, saya masih hidup nggak ya? Sekarang 2020, 30 tahun lagi, ya tahu ya. Gitu. Pakai angka harapan hidup Indonesia kan, kalau pakai angka harapan hidup Indonesia sudah berpulang ya, sudah berpulang. Tapi kan usia siapa tahu lah kan itu apa kita gunakan rata-rata sebagai alat analisis ya kan begitu. Oke. Nah, jadi kembali ke sini. Ya. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian penanganan perubahan iklim. Nah, ini. Jadi ini ya. Ini dari sini nih atau dari sini sebetulnya ya. Ini saling terkait nih. Penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, tuh kan di MDGs kan belum ada tuh, sekarang ada. Jadi dipisah ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Ya, green economic dan blue economic. Ini ya, ini green economic, ini blue economic. Ya, konsepnya. Kemudian perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang terguna ini. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Jadi gagasan memisahkan. Udah kalau gitu hidup kita terpisah aja lah ya. Ini bertentangan, bertolak belakang dengan konsep SDGs itu ya. Kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini tujuannya adalah tujuan bersama. Apa tujuannya? Sejahtera bersama. Itu ya, sejahtera bersama. Saudara, kalau kita jadikan pintu masuknya ekonomi makro, ya pintu masuknya dari ekonomi makro. Jadi dalam narasi teoritik ekonomi makro sekalipun, nah, saya bikinnya di mana ini? Kemarin perasaan saya udah bikin. Ini ya, ini.
Ya. Oke. Nah, itulah ya. Ini dulu, kemudian jadi ini pertumbuhan. Anggap saja dunia ini bagi dua, ya, developed countries dan developing countries, ya, industrial countries dan developing countries, misalkan seperti itu ya. Nah, narasi teoritik yang ada di buku-buku ekonomi makro lanjut ya, ini di buku ekonomi makro lanjut, kita menemukan narasi bahwa suatu saat semua negara itu akan berada pada tingkat kesejahteraan yang sama. Itu. Kenapa? Karena perilaku pertumbuhan itu seperti ini. Ya, itu. Hanya persoalannya kita tidak tahu kapan ini terwujud. Gitu ya. Gitu. Jadi anggap saja yang hijau ini adalah negara yang lebih dulu maju, gitu ya. Negara yang lebih dulu maju. Yang hijau ini. Kemudian yang merah adalah negara yang belakangan majunya. Jadi hanya persoalan waktu saja. Ya. Ini negara yang apa ya, terlambat lah. Negara yang terlambat maju gitu ya. Tuh. Nah, jadi ketika kita lihat gambarnya seperti ini akan sampai, jadi ini yang dimaksud dengan konvergen itu ya, kurva konvergen itu, ini suatu saat akan sampai pada titik yang sama, tapi entah kapan. Ya, jadi ini adalah pertumbuhan. Growth, ya. Dan ini waktu. Waktu ya. Time. Ini seperti ini. Ya. Nah, anggap saja ini adalah T0. Anggap saja ini T0 misalkan ya. Ini T0. Ini T0 negara yang lebih dulu maju, kemudian ini T0 negara yang terlambat maju. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian ini T1-nya. Jadi demikian. Ya. Oke. Ya. Nah, oh. Nah, dari sini ke sininya entah kapan ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat trennya gimana? Trennya seperti ini. Trennya itu. Jadi boleh saudara masuk ke mana tadi yang World Bank itu. Nah, ini ya. Tuh. Saudara boleh lihat ya. GDP. Oh. Ini.
Nah, kita bisa lihat nih, ya, GDP of the world. Nah, ini, ya, tuh ya, tuh, nih, ini US and Kanada, iya sama. Jadi arahnya tetap tetap seperti ini, dimanapun, termasuk Indonesia ya, arahnya itu sama, termasuk Indonesia. Tuh. Nah, karena seperti ini, maka kemudian muncullah narasi ini. Tuh. Ini mungkin nggak terlalu baik ya, ini kurvanya. Jadi kan kurvanya tidak sesederhana inilah ya. Tapi ini dibuat apa? Dibuat gampang aja. Dibuat gampang menjelaskan akan sampai pada saat di mana tingkat kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia ini ya, yang cuma sebesar sekepal itu ya planet bumi kalau dilihat dari apa? Dilihat dari planet lain barangkali ya. Meskipun ya itu ilustrasinya pakai CGI ya. Kan belum pernah pergi ke Mars ya. Itu. Oke. Jadi nah jarak dari sini ke sininya ini kapan kita tidak tahu ya. Ya mungkin kalau sekedar dihitung ya, kalau sekedar dihitung bisa aja kalau sekedar dihitung ya kita gunakan angka. Tuh. Tapi kan tidak sesederhana itu ya. Diestimasi bisa lah ya, diestimasi bisa, tapi kan tidak sesederhana itu. Bahwa theoretically ya, it's okay ya. So, ini hijau ya, hijau mana hijau. Nah, itu ya. Oke. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menemukan data, kan persoalannya kembali ke data. Datanya ada atau tidak? Untuk apa? Untuk yang tadi itu. Nah ini ya. Jadi ketika kita menggunakan ini kan 2015. Bisa nggak? Bisa. 2015, 2020. Tapi kan kalau time series kan baru 5 tahun. Artinya gunakanlah analisis data panel biar running statistik analisisnya bagus lah ya. Gitu ya. Kalau meskipun cuma 3 gitu kan bisa sebetulnya, cuma kan tidak bagus. Minimal kan 10 ya. Minimal 10. Nah, untuk bukan mengantisipasi, untuk agar tetap analisis bisa dilakukan dan datanya menjadi bagus gunakanlah analisis data panel. Misalkan 5 tahun di berapa? Di 5 kabupaten kota. Jadi kan 5 kali 5 25 tuh. Gunakan analisis data panel. Terkait dengan poverty ya, terkait dengan kelaparan, terkait dengan kehidupan sehat dan sejahtera. Misalkan ini angka harapan hidup, angka partisipasi murni terkait dengan pendidikan berkualitas. Kenapa angka partisipasi murni? Karena angka partisipasi murni itu menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki ijazah dari pendidikan formal. Bisa sebetulnya. Nah, tiba-tiba sekarang ramai Microsoft atau siapa ya, termasuk Deddy Corbuzier ya. Gak peduli mau S1, S2, S3. Yang penting Yang penting pelamar kerja ke saya itu bisa mengerjakan apa yang dibutuhkan. Ya, itu kan viral tuh Deddy Corbuzier ya. Itu lulusan S3 tapi malah nggak bisa apa-apa. Kelamaan belajar katanya. Itu ya. Nah, jadi ini mohon dicoba aja ya, dicoba diakses ketika datanya ada, kemudian kita bisa olah. Kita bisa ngobrol lah ya, kita bisa ngobrol. Ya. Jadi mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 ini. Dan ini saudara, inilah kesepakatan dunia kita ya, kesepakatan kita di dunia kita sekarang ini.
Itu. Ya, jadi ini sudah melewati batas-batas administratif negara. Ini ya, yang nomor 17 ini, kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Ini kemitraan. Kalau mitra itu kembali ke sini. Ya. Muncul. Oh. Mitra itu kan kembali ke sini. Jadi ini adalah, jadi gini, sebelum kemudian ditemukan narasi bahwa sebelum itu berdasarkan historis saya belajar ya. Jadi ketika saya dulu belajar mikro makro lah, anggap saya demikian, saya belum menemukan narasi terkait dengan tren pertumbuhan itu dari dua kelompok negara di dunia ini akan konvergen. Baru dapatnya kemarin aja tahun 2010. Ya, tahun 2010 kita temukan narasi itu dari bukunya Romer. Itu. Dan ketika dicoba dilihat ya, mencoba lihat apa yang tadi itu mana. Nah, ini ya. Ketika kita mencoba melihat ini, ternyata memang trennya seperti ini. Jadi ketika trennya seperti ini, oh iya, masuk akal. Ya, masuk akal untuk kita temukan narasi seperti ini. Ya. Itu. Jadi itu apa? Itu mungkin tambahan pembekalan lah ya, tambahan pembekalan bagi saudara yang berminat untuk melakukan penelitian di di wilayah jenis kelamin ekonomi, ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi. Karena kan kita beda dengan manajemen, apalagi akuntansi, ya. Itu kita berbeda dengan manajemen bisa manajemen keuangan syariah itu berbeda. Kita ada di di jenis ilmu yang nanti akan melahirkan para perumus kebijakan, gitu ya. Itu para perumus kebijakan yang skopnya itu wilayah, ya. Kalau manajemen itu skopnya organisasi, itu ya. Tuh, ya, manajemen akuntansi itu skopnya adalah organisasi. Mohon tidak mengunderestimate siapapun ya. Jadi kajian itu kan sama, ya. Derajat derajat akademiknya sama. Ya, derajat akademiknya sama. Makanya dibuka di program di jenjang pendidikan yang ada di dunia ini, tidak hanya Indonesia, itu derajat akademiknya sama. Jadi jangan sampai kemudian merasa prodi A lebih hebat dari prodi B. Enggak, ini tergantung preferensi kita aja sebetulnya, ya. Tergantung preferensi kita. Pak Anton kenapa bilang begitu? Emang ada yang mengunderestimate? Ada, biasalah. Kayak dulu kita waktu SMA nih, IPA IPS gitu ya, kan mestinya kan nggak ada underestimate ya, nggak ada underestimate. Ya, sampai-sampai kan kita dapat meme tuh, sepinter-pinternya anak IPA yang bayar gajinya anak IPS. Itu ya, itu, iya. Ya, mohon tidak dipahami sebagai apa ya, tidak harus dikotomikan lah ya, intinya itu, tidak harus dikotomikan. Itu, oke. Jadi minggu depan masih masuk? Halo? Untuk minggu depan jadwal UAS mungkin, Pak? Jadwal UAS kan UASnya take home ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa masuk lah ya. Saya minggu depan akan memperlihatkan terkait dengan bagaimana konsep Islam ya memandang ini ya, konsep Islam memandang ini nih, memandang ketimpangan, kemiskinan itu ya, itu minggu depan saja saya akan sampaikan di pertemuan terakhir, gitu ya. Baik, Bapak. Oke, ada pertanyaan silahkan, ada komentar. Itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kan suka ada yang japri itu, saya nggak tahu apa kelas ini atau bukan ya. Maksudnya karena saya overload ngajar.
suka ada yang japri teknis UAS gimana ya, saya bilang draft paper yang sejak pertemuan pertama kita bahas itu selesaikan saja sedapatnya, gitu ya, sedapatnya aja gitu. Jadi nggak usah juga panik, nggak usah juga apa, nyantai aja ya. Kenapa? Karena kuliah itu harus enjoy. Kalau kuliah panik itu nggak masuk tuh materinya ya. Kalau kuliah panik itu, ya kuliah itu harus enjoy. Silahkan dinikmati ini. Andai ada yang belum paham, bertanyalah ya. Andai ada yang belum paham, bertanyalah. Andai ada yang belum dapat bahan buat proposal, ya silahkan mengakses sumber-sumber yang sering saya tampilkan, termasuk yang barusan ke World Bank. Kalau untuk Indonesia, ya masuk ke BPS saja. Ya. Indonesia masuk ke BPS, bentar, sebelum saya tutup ya. BPS, mana BPS? bps.go.id ya. Nah, ini ya, bps.go.id. Nih ya, sosial kependudukan nih, indeks pembangunan manusia tuh ya, tuh ya, ini ada nih ya, itu ekonomi dan perdagangan, ekspor impor tuh, ini makro ke sini semua nih, ya, yang makro ke sini semua nih, upah buruh, UKM, PDRB, ya, pariwisata. Ini siapa yang pariwisata halal? Ya, tuh. Jadi saudara, prodi kita ini, ya, prodi saudara itu. Jadi ketika berbicara pariwisata, itu lihatlah bagaimana kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu bahwa di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, terdapat hadis, yaitu menjadi ciri khas kita ya, FEBI di PTKI. Tapi mohon tidak membahas dari aspek fikihnya di bab 4 sebelum saudara memunculkan ciri khas pembahasan economics, ilmu ekonominya. Itu ya, itu. Jadi agak aneh misalkan tiba-tiba bicara rukun syarat di prodi kita ini, agak aneh itu. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Ingat, masing-masing prodi itu kan punya jenis kajiannya masing-masing. Itu bukan nggak boleh, silahkan saja itu menjadi diperkaya di bab silahkan gitu ya. Tapi mohon jangan kemudian kita menjadi tidak terlihat sebagai ekonomnya. Ya, dengan regresi aja kan saudara itu berlatih menjadi perencana. Ya, regresi 10 tahun ke belakang, diregres ke depannya seperti apa. Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, itu kan itu menjadi perencana. Perencana, pembuat kebijakan. Nanti saudara lulus misalkan bulan depan atau tahun depan, sama ya. Lulus lah, wisuda sebelum Juni misalkan gitu ya. Terus ada pendaftaran caleg, daftarlah, nyaleglah. Biar saudara-saudara nanti jadi anggota dewan, pusat, provinsi, kabupaten kota kan bisa seperti itu. Masuklah di komisi-komisi ekonomi itu dan ya silakan rumuskan. Mari kita bangun negara ini berdasarkan ilmu pengetahuan kita yang kita sudah pelajari selama saudara kuliah. Sambil nyalek, ambil S2 bisa. Ada banyak, cukup banyak nih di pasca kita itu ya. Atau kalau saudara misalkan nyaleknya nanti aja udah jadi dokter, mau jadi dokter dulu ya silahkan. Ya, carilah beasiswa ke luar negeri ya kalau bisa. Dan cukup banyak sekarang beasiswa yang ke luar negeri itu. Urusan nanti kuliahnya daring, luring itu urusan lain, ya. Gitu. Jadi saya ingin di akhir-akhir perkuliahan kita ini kita bisa saya tetap bisa memotivasi saudara untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita bersama. Itu ya. Oke. Andai masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak, tutup. Gitu ya.
Itu. Bagi saudara yang kesulitan menggunakan template LaTeX, saya kirim template MS Word-nya. Ya. Jadi sekarang ketik aja dulu di MS Word yang ada, nanti template-nya saya kirim. Insya Allah. Template-nya udah ada sih, cuman saya harus browsing dulu di hard drive yang mana, itu lupa nyimpen saya itu ya. Tuh. Oke. Oke Bapak, baik terima kasih Bapak untuk teknis pengumpulannya melalui Nanti minggu depan lah, minggu depan ya. minggu depan. Jadi gini, secara umum teknis pengumpulannya dikumpulkan di kepala suku, di ketua Kosma ya. Oh iya. Kemudian dikirim via email pakai RAR atau zip. Jangan orang per orang. Ada yang kirim orang per orang, itu sudah ada via Japri segala macam. Aduh, WA saya itu ratusan tiap hari itu ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa melayani kalau dikirimnya via WA. Kirimlah via email dalam bundle zip atau RAR. Itu ya. Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Oke, yuk. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasminallah wa tumqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.